Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan berbagi tentang pelatihan burung ya. Ini baik burung untuk rumahan maupun untuk kolong. Ini khusus untuk burung yang sedang mabung. Mungkin ada pertanyaan, apakah burung yang sedang mabung itu bisa dilatih atau tidak? Itu ada teman saya yang bertanya-tanya. Kalau menurut saya itu jangan dilatih ya. Karena saat mabung itu unggas atau dalam hal ini merpati itu dia sedang dalam kondisi drop sebenarnya. Saat dia melepaskan bulu-bulu tuanya, maka dia memerlukan banyak energi untuk menumbuhkan lagi bulu yang rontok itu ya, yang jatuh itu. Maka kebanyakan energi ataupun vitamin, mineral atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuhnya itu jelas akan lari ke energi itu lari ke kebutuhan untuk menumbuhkan bulu yang sudah jatuh. Maka akan kelihatan ya kalau burung yang sedang mabung itu biasanya lemas. Walaupun dia saat mabung itu dia bisa giring, itu biasanya pada awal-awal mabung. Jadi ada sisa-sisa energi yang bisa dia gunakan untuk giring ya. Karena biasanya burung itu dalam kondisi yang tidak bagus dia nggak giring. Nggak mau giring ataupun nggak bisa giring kalau menurut saya. Jadi semua energinya dihabiskan untuk menumbuhkan bulu-bulu. Dan kalau dia sampai lemas itu biasanya dia drop. Makanya kalau di saat burung itu mabung, kita berikan makanan-makanan yang benar-benar bergizi dan bagus untuk nanti pertumbuhan bulunya. Dan pertanyaannya, apakah saat dia giring walaupun dia kondisi mabung bisa dilatih? Kalau saya pribadi jawabannya lebih baik diistirahatkan. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin memainkannya ya boleh. Tapi dengan catatan burung itu jangan dilepaskan terlalu jauh. Misalnya kayak di kolongan lepasan full star itu 1 kilo, walaupun dia sudah pernah sampai 1 kilo bahkan berkali-kali, itu sebaiknya jangan dilepas 1 kilo. Jadi kita cuma sekedar melatih dia, sekedar untuk senang-senang lah, jangan dikondisikan untuk mencari tenaga atau apa gitu. Yang penting menghabiskan giringannya saja. Itu usahakan lepaskan ya paling jauh itu ya 50-100 meter, itu udah paling jauh. Karena itu terjadi pada merpati teman saya ya, yang sedang mabung, tapi mabung awal kayaknya itu ya, atau dia sudah mau habis ya, antara itu ya. Karena saya lihat di samping paruh itu, di samping-samping seputaran paruh itu mulai tumbuh. Mungkin dia mau habis mabung, mungkin sudah mau rapi mungkin. Walaupun kalau saya lihat bulu barunya itu belum tampak ya. Tapi yang saya heran kok di sekitar paruh itu udah ada yang tumbuh. Jadi kemungkinan besar dia habis mabung. Jadi dia sudah mau selesai mabung. Itu pun kalau menurut saya belum bisa dilepaskan. Nah, untuk teman saya ini dia dilatih ya. Dan ternyata
kalau saya perhatikan, karena saya yang lepasin nih, dari awal itu kalau menurut saya ini, walaupun dia bisa terbang kenceng, tapi kalau menurut saya itu dipaksakan. Karena di lepasan pertama itu kayak masih bagus, masih bertenaga, tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu kalau saya perhatikan dia sudah mulai tampak kelelahannya ya. Tapi karena teman saya berkeinginan tetap dilepaskan sampai jarak sekitar 600 meter itu ya, akhirnya dia turun di bawah pohon. Turun di bawah pohon pisang yang lepasan keempat atau kelima, pokoknya sebelum lepasan yang nemplok di pohon pisang itu, burung itu sempat nemplok di pohon. Kemudian saya usir, dia langsung terbang. Terbangannya juga bagus, seolah-olah dia kayak apa ya, kayak nggak ada masalah gitu ya. Kalau menurut saya itu mungkin karena takut dilempar ya, digusah, bukan dilempar sih, digusah gitu, dia akhirnya terbangnya cepat. Karena sebelum terbangan yang dia nemplok di pohon itu, dia sudah kelihatan ya sebenarnya kampul gitu ya, ngedrop lah menurut saya. Jadi kalau teman-teman punya merpati player ataupun bahan yang masih mabung, sebaiknya enggak usah. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan nanti dia jadi kebiasaan. Artinya dia kebiasaan nemplok di saat dia sudah selesai mabung, karena sudah terbiasa ya. Kalau kecapean sedikit dia langsung nemplok, maka walaupun nanti sudah selesai mabungnya, yang saya takutkan itu dia nemploknya itu. Untuk burung rumahan sebenarnya juga begitu. Saya sudah beberapa kali ya, burung yang mabung sama burung penjawat itu padahal sudah lepasan jauh ya, sudah lepasan sekitar 4 kilo lebih lah. Saya lepaskan karena istilahnya apa ya, dulu saya berpikir lah, lawang masih giring berarti kan tenaganya masih ada gitu. Tapi biasanya itu dia nemplok akhirnya. Mungkin satu kali lepasan dia enggak apa-apa, yang kedua dia nemplok. Bahkan ada yang hilang, mungkin karena nemploknya terlalu lama, kemudian orang melihatnya, kemudian ditangkap ya. Diusahain ditangkap, dierah lah kalau bahasa Jawanya. Dierah, akhirnya tertangkap, akhirnya nggak pulang. Ataupun kalau misalnya dia pulang biasanya besok siang, sekitar jam 9 begitu dia baru pulang. Kecuali kalau yang burung cuma kelelahan, mungkin dia pulangnya sore ataupun besok pagi-pagi sekali sudah pulang ke rumah biasanya, kalau yang dia cuma karena kelelahan. Tapi kalau yang karena dia mabung atau penjawat, itu antara dua, pulangnya agak siang atau hilang. Kalau hilangnya saya yakin itu, walaupun tidak 100%, tapi saya yakin itu ketangkap orang. Karena burung itu udah sampai lepasan jauh sekali, mosok cuma dilepaskan sekitar 3 kilo atau lebih sedikit dia hilang. Menurut saya itu agak kecil lah kemungkinannya hilang karena dia artinya tersesat jalannya ya. Kalau menurut saya cuma karena dia nemplok dan ketahuan orang, gitu aja intinya. Dan nanti kalau sering-sering, walaupun dia pulang, kalau untuk rumahan ya, kemudian kondisi begitu dilepas terus, itu yang ditakutkan nanti dia akan terbiasa nemplok. Dan saat untuk bermain romprang, kalau dia nemplok musuhnya pulang ya ketinggal ya, jadi kalah. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau lagi mau mabung, atau saat mabung, atau sudah mau selesai mabung, sebaiknya kita sabar dulu, nggak usah kita lepas-lepas.
kita openi saja dulu, artinya kita rawat sebaik-baiknya dulu. Nanti setelah selesai dan memang bulu barunya itu sudah tampak kering rapi, ya itu baru dilatih kembali. Walaupun nanti waktu melatih juga dari awal ya, karena dia biasanya kalau mabung itu bisa sampai 3 bulanan ya, 2 atau 3 bulan lah, sampai memang betul-betul selesai dari awal mabung sampai selesai mabung. Karena nanti itu biasanya kalau mabung, seingat saya ya, yang saya amati itu di lar 6 ya, sisa 6 begitu dia biasanya mabung. Nanti sekitar sisa 3 itu biasanya rapi, jadi 3 bulu ya yang lepas. 3 bulu lepas itu bersamaan dengan mabungnya. Nah itu berarti sekitar 2 bulan lebih, atau mungkin bisa sampai 3 bulan, tapi kurang lebih disitulah tenggang atau rentang waktunya. Memang kalau sudah lama berhenti gitu ya, tetap kita melatihnya seperti burung yang baru dilatih awal-awal, walaupun tidak terlalu ini ya, tidak terlalu lama. Jadi kita lepas saja dari awal itu pelan gitu, kalau kelihatan udah bertenaga kita tambah, karena nanti akumulasi tenaganya itu lebih cepat yang pernah jadi daripada yang masih memang bahan baru dilatih. Jadi walaupun tergolong melatih seperti melatih merpati dari awal, tapi tetap dia lebih cepat tahapannya, karena memang sudah aslinya dulu sudah bertenaga. Jadi dia cuma sekedar mengembalikan saja ya, mengembalikan tenaga dia yang drop di saat mabung, dan melatih otot-ototnya lagi. Begitu ototnya terbentuk bagus, maka tenaganya akan muncul dan bisa dimainkan dan dijauhkan. Saya kira itu paling cuma 1 giringan lebih lah ya, 2 giringan lah, 2 giringan itu biasanya sudah seperti semula. Yang kalau untuk burung rumahan ya, itu 2 giringan itu udah seperti semula, udah terbangannya enak dan biddingnya juga seperti semula. Kalau kenceng ya kenceng. Bahkan kalau yang kurang kenceng kayaknya bisa tambah kenceng, karena dia tenaganya kan semakin bagus dengan jarak lepasan yang semakin jauh, semakin bertenaga. Ketika dilepas agak dekat sedikit, dia kelihatan tenaganya bagus dan kenceng biasanya. Apalagi kita sudah yakin burung itu memang burung bagus dan kita yakin burung itu kenceng, biasanya akan jadi bagus. Yang penting latihannya itu ya teman-teman, latihan jangan kita abaikan, kita usahakan tahap demi tahap mencapai tenaga yang bagus. Dan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan sama burung itu waktu dia bidding, menempatkan betina dan lain-lain, itu kalau kita secara rutin dan bertahap itu insya Allah berhasil. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melatih, baik itu player maupun bahan, dan ini bisa menjadi pertimbangan ya, jangan sampai nantinya burung kita rusak dan menyesal di akhirnya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.